Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang total cost. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama Taruni Mudari dari Saputri, nomor taruna 2101331. Nama Taruni Muda Esa Amra Zahira, nomor taruna 2101117. Nama Taruna Muda Hiralus Ivan, nomor taruna 2101156. Baiklah, langsung saja kami akan mulai materi pada hari ini. Kita mulai dengan pengertian dari total cost. Baik, apa sih itu total cost? Jadi total cost itu adalah biaya total yang dikeluarkan sebuah bisnis dalam satu periode produksi. Yang dimaksud dengan satu periode produksi itu adalah serangkaian proses mulai dari membeli bahan baku, mengolah, hingga mendistribusikan barang tersebut kepada konsumen. Dalam ilmu ekonomi manajerial ada 3 jenis total cost. Yang pertama adalah total fixed cost atau TFC. TFC adalah salah satu jenis total cost yang menghitung biaya-biaya tetap. Biasanya biaya tetap hanya akan dikeluarkan sekali dalam beberapa periode. Selain itu, jumlah pengeluarannya juga tidak berubah-ubah atau fix. Beberapa contoh TFC misalnya biaya sewa gedung, biaya membeli tanah, dan biaya mesin. Selanjutnya yang kedua adalah total variable cost atau TVC. TVC umumnya dikeluarkan rutin beberapa waktu sekali. Selain itu, jumlahnya juga bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Contoh pengeluaran untuk TVC ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, juga biaya peralatan sekali pakai. Maksudnya di sini bahwa perusahaan bisa menambah biaya bahan bakunya, dan apabila tenaga kerjanya itu bertambah, maka TVC-nya juga akan bertambah. Begitu pula dengan peralatan yang dipakai. Oleh sebab itu di sini dikatakan TVC itu bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga adalah marginal cost atau MC. Marginal cost ini adalah gabungan dari TVC dan TFC dan TVC. Jadi marginal cost ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sekali dalam beberapa periode, tetapi jumlahnya berubah-ubah. Salah satu contoh utama MC adalah pajak. Biasanya perusahaan diwajibkan membayar pajak per tahun saja. Jumlahnya pun tidak tetap tapi berubah-ubah. Baik, untuk lebih memahami lagi tentang konsep biaya cost, kami mengilustrasikan dalam contoh tabel berikut ini. Jadi di sini ada kuantitas output. Jadi ini jumlah yang dikeluarkan. Lalu TVC-nya, TVC tadi salah satu contohnya itu adalah pekerja. Jadi apabila pekerjanya semisal di sini yang pertama itu 20 orang, lalu bertambah lagi 36 orang, maka ini akan bertambah juga. Biaya pajak yang dikeluarkan itu juga akan bertambah. Dan di sini TFC itu tetap seperti sewa gedung, beli tanah, dan peralatan mesin. Itu akan tetap karena hal-hal seperti itu hanya digunakan sekali saja. Seperti kita menyewa gedung itu harganya pasti tetap. Tetapi di sini seperti biaya produksi, jika produksi yang kita keluarkan itu semakin bertambah, maka pajak yang kita bayar juga akan semakin besar. Seperti ini contohnya, dari kecil ke dia semakin naik, begitu juga dengan total cost-nya maka akan naik. Jadi pada tabel di atas kita mengilustrasikan perhitungan total biaya dalam bentuk tabel. Kita mendapati bahwa kalau TFC mempunyai biaya tetap total sebesar Rp100 yang ini, baik saat tidak memproduksi barang ataupun saat memproduksi barang. Maksudnya di sini biaya yang dikeluarkan untuk TFC ini seperti biaya gedung, biaya sewa tanah itu akan tetap walaupun kita tidak melakukan kegiatan produksi. Lalu artinya biaya untuk penggunaan input tetap ini bersifat tidak berubah. Input tetap contohnya seperti mesin baik digunakan untuk produksi ataupun tidak digunakan. Bila sudah dibeli maka biayanya dihitung tetap seharga mesin tersebut. Adapun pada kolom TVC kita mendapati bahwa biaya variabel total terus mengalami kenaikan dan perubahan seiring dengan bertambahnya output yang dihasilkan. Biaya variabel total ini merupakan biaya produksi yang disesuaikan
dengan jumlah output yang dihasilkan. Biaya produksi bersifat variabel dibayarkan untuk penggunaan input variabel yang dimana inputnya dibeli atau digunakan bila produksi dilakukan. Contohnya, bila ingin memproduksi produk A, dibutuhkan tenaga kerja. Bila tidak melakukan produksi, maka tenaga kerja tidak diperlukan. Biaya yang seperti ini diperhitungkan dalam biaya variabel. Adapun contoh dari biaya variabel sendiri yaitu seperti tenaga kerja. Di sini di mana jika biaya variabel meningkat, maka biaya marginalnya akan mengikuti biaya variabel. Next slide. Adapun pada saat kolom divisi, kita melihat bahwa ketika outputnya 0, maka tidak diperlukan biaya variabel karena perusahaan tidak melakukan produksi. Setelah perusahaan melakukan produksi untuk menghasilkan 1 unit barang, maka biaya variabel yang diperlukan sebesar Rp20. Untuk menghasilkan output sebesar 2 unit barang, maka diperlukan biaya variabel sebesar Rp36. Semakin banyak output yang dihasilkan, maka biaya variabel yang diperlukan semakin besar. Adapun contoh dari biaya marginal ini merupakan pembayaran pajak. Contohnya ini marginal. Jadi contohnya itu pembayaran pajak. Yang seperti sudah dijelaskan tadi, jika biaya variabel meningkat, maka biaya marginalnya juga akan meningkat. Next slide. Di sini terdapat kurva yang mana garis lurus ini merupakan biaya tetap dan yang ini merupakan biaya variabel. Ini tentunya biaya marginal, di mana biaya marginal ini mengikuti garis dari biaya variabel. Jika biaya variabel ini menurun, maka biaya marginalnya juga akan menurun. Jadi biaya marginal itu selalu mengikuti biaya variabel. Fungsi total cost dalam sebuah bisnis. Yang pertama, mengetahui jumlah total biaya. Yang kedua, memprediksi tingkat BIP. Yang ketiga, salah satu komponen dalam menentukan margin laba. Yang keempat, memperkirakan harga produk. Dan yang kelima, memprediksi waktu balik modal. Next slide. Dan berikut apa yang akan terjadi jika pebisnis tidak memahami tentang total cost. Yang pertama, laba atau rugi tidak bisa dihitung pasti. Yang kedua, besar modal awal sulit diperkirakan. Yang ketiga, laporan keuangan amburadul. Yang keempat, bisnis tidak profesional. Jika pebisnis tidak mengetahui tentang total cost, maka sebuah bisnis yang mereka jalankan tentu tidak akan berkembang dan stuck di bisnis itu terus. Mekanisme perumusan total cost dalam simulasinya. Perumusan total cost adalah salah satu cara yang bisa digunakan pebisnis setiap memulai periode produksi baru. Seperti yang sudah dijelaskan, total cost bukan hanya memengaruhi biaya, tapi juga hal lain seperti harga. Di bawah ini akan disebutkan mengenai rumus total cost yang dilambangkan dengan TC. Berikut cara mencari total cost atau biaya total. Mencari biaya total itu biaya variabel ditambah biaya marginal dan ditambah dengan biaya tetap. Supaya lebih jelas, jabarkan dalam bentuk contoh soal. Nah, berikut contoh soalnya. Usaha A dibangun dengan biaya tetap 190 juta, sementara itu biaya variabel untuk produksinya adalah 30.000 per item. Dan biasanya marginalnya di bulan pertama adalah 500.000. Di bulan 1, A memproduksi 1.000 item. Berapakah total cost di bulan tersebut? Maka diketahui di sini TFC-nya adalah 130 juta, divisinya adalah 30.000 dikali karena itemnya 1.000, maka 30.000 itu dikalikan dengan 1.000, jadinya 30 juta. Dan MC-nya sama dengan 500.000. Untuk mencari total cost-nya adalah 120 juta ditambah 30 juta ditambah 500.000. Jadi total cost-nya adalah 150,5 juta. Sekian penjabaran dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.